Sekarang kita akan mengenal salah satu konsep di bahasa program yang sangat menarik, yaitu loops atau pengulangan. Loops seperti ini penulisannya. Jadi untuk melakukan loops sendiri di Ruby cukup bervariasi. Kita akan lihat satu persatu. Ada yang namanya while n. Jadi bukan while n ini buat mengakhiri sintaksnya. Jadi while ini dia akan bilang selama kondisinya terpenuhi, kita bakal ngelakuin sesuatu. Jadi misalnya kita bilang selama i lebih kecil dari 5 misalnya, i ini sendiri akan jadi angka nantinya, jadi kita harus tentuin dulu i-nya ini berapa, misalnya i-nya 1. Dan kita bilang selama i lebih kecil dari 5, misalnya kita mau ngeluarin nilai dari i tadi. Seperti ini. Kalau kita jalanin seperti ini, bakal ada masalah. Dia nggak bakal berhenti. Kenapa? Karena i kita bakal terus lebih kecil dari 5. Karena i kita akan tetap 1 terus. Artinya dia kondisinya terpenuhi terus, dia bakal terus ngeprint i ini. Jadi gimana cara kita berhentiinnya? Kita perlu yang namanya anchor. Jadi kita harus berhentiin i ini dengan cara setiap kali program ini kita jalanin, kita mau i-nya adalah i tambah 1. Artinya i yang tadinya 1 sekarang akan menjadi 2, dan mengulang lagi sekarang akan jadi 3, jadi 4, jadi 5, dan ketika dia sudah 5, artinya 5 udah nggak kecil lagi dari 5, programnya berhenti sekarang. Jadi kita nggak akan masuk ke infinite loop atau loop yang nggak bakal berhenti. Saya kasih jarak sedikit di sini. Penulisan ini bisa teman-teman singkat dengan cara kita tulis i plus sama dengan seperti ini. Ini sama aja dengan i sama dengan i plus 1. Langsung aja, kita buktiin programnya. Kita jalanin. Teman-teman lihat di sini dia bakal ngeprint 1, 2, 3, dan 4. Dan ketika dia 4, sekarang i-nya 5. Dan karena 5 udah nggak lebih kecil dari 5, maka dia udah nggak bakal ngejalanin apa yang ada di isinya lagi. Itu untuk while n yang pertama. Lalu ada metode lain lagi. Saya hapus dulu. Jadi ini sama buat pengulangan juga. Ada yang namanya until. Jadi ini cukup unik. Jadi kalau until ini kita akan bilang sampai kondisinya salah, maka kita akan ngelakuin sesuatu yang antara kode until dan n ini. Jadi kalau while tadi, selama kondisi setelah while itu benar, kita ngelakuin sesuatu, ini until sebaliknya, sampai dia salah, maka kita bakal ngelakuin ini. Saya kasih contoh, misalnya i-nya kita jadiin 5 sekarang, kita balik. Selama si i ini lebih kecil dari 0, kita bilang, jadi jelas dia salah karena 5 nggak lebih kecil dari 0, maka dia bakal ngejalanin program ini. Kita bakal print i-nya juga. Saya akan kasih teks sedikit, nilai i, seperti ini. Lalu sama seperti sebelumnya, kalau kita nggak kasih anchor, dia bakal nggak berhenti ngeprint, maka kita harus kasih anchor lagi kapan dia harus berhenti. Sekarang kita akan sebaliknya, yaitu i minus sama dengan 1. Ini sama dengan i sama dengan i minus 1, artinya kita setiap ngejalanin program until ini kita mau ngurangin nilainya 1, jadi yang tadi 5, 4, 3, 2, 1. Kita jalanin lagi. Sini teman-teman lihat nilai i-nya 5, 4, 3, 2, 1 sampai dia 1. 1 dia masih masuk, dia masih ngeprint di sini teman-teman lihat nilainya i-nya 1. Sekarang di sini karena 1. Sekarang sama dengan i kurang 1. Jadi 1 kurang 1, i sama dengan 0 sekarang. Sekarang dia bilang 0, apakah 0 lebih kecil sama dengan 0? Karena dia benar, maka dia udah nggak masuk lagi. Jadi teman-teman di sini nggak lihat nilai i sama dengan 0. Nilainya cuma sampai 1, karena dia nilainya udah benar sampai sini, makanya dia berhenti. Itu tadi while dan until. Jadi while ketika dia kondisinya benar, kalau until kalau kondisinya salah. Masih ada yang lain lagi. Biasanya ini kita pakai buat array, tapi kita bisa pakai buat biasa juga. Ada yang namanya for in.
Dan seperti biasa, tiap ada sintaks seperti ini kita akhiri dengan N di Ruby. Jadi for in ini kita bilang misalnya selama angka ini, kita kasih bukan selama, tapi angka ini kita kasih nilai, di mana nilainya kita kasih dalam kurung seperti ini, kita pisahin dengan 2 titik. Jadi angka ini mau kita mulai dari 0 sampai 5 misalnya. Sampai 5. Kita pisahinnya dengan 2 titik ini. Atau biar pendek saya kasih sampai 3 saja. Kita mau ngeprint nilai angka ini, jadi seperti yang tadi. Nilai angka, tanda pound, si angka. Teman-teman udah bisa nebak. Udah bakal ngeprint nilai angka 0, 1, 2, 3. Jadi 0 dan 3-nya sendiri termasuk, jadi dia bukan batas, tapi dia bakal termasuk. Jadi 0, 1, 2, 3. Ada satu lagi, sebentar, kalau di Ruby itu saya mau kasih contoh array, saya hampir lupa. Jadi misalnya saya punya array angka di sini, atau saya kasih seperti sebelumnya, isi arraynya bahasa, HTML, CSS, dan JavaScript. Misalnya kita mau ngeprint satu-satu nilai ini, kita bisa pakai metode for in juga, dengan cara sekarang kita kasih nama baru untuk bahasa kita di sini. Misalnya saya kasih nama B, jadi yang lebih singkat, lalu di bahasa, jadi ini nama array aslinya, lalu ini nama barunya sekarang. Jadi sekarang kita bisa bilang nilai bahasa, kita tinggal tulis huruf B di sini. Jadi anggap ini kayak inisial barunya, biar lebih singkat kita tulis di sini. Kita jalanin. Sekarang kita akan lihat isi dari bahasa kita ini sesuai urutan. Itu dia, saya rasa cukup jelas. Silahkan ditanyain kalau ada yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.